Halo semuanya, selamat datang kembali di Prisaiman. Masih bersama dengan saya Victor. Kita kembali lagi di dalam segmen Serangan Skeptis, di mana di dalam segmen ini kita membahas mengenai bagaimanakah menjawab pernyataan ataupun juga pertanyaan dari orang skeptis terhadap iman Kristen kita. Dan di episode kali ini, kita akan membahas mengenai klaim orang Kristen yang berkata bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan. Ini bukannya kedengarannya arogan banget ya? Nah, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga nyalakan loncengnya ya, supaya kamu semua gak ketinggalan video-video selanjutnya. So, langsung kita bahas. Bagi orang Kristen, ini bukanlah hal yang baru. Kita semua tahu bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan. Tapi bagaimana misalkan yang nanya itu bukanlah orang Kristen? Dimana kalau kita mengiyakan hal ini, maka seakan-akan kita berkata bahwa ia ataupun juga mereka tidak selamat. Tentu tidak mudah dan mungkin bagi orang non-Kristen akan terdengar agak sedikit arogan, bukan? Nah, tapi apakah kita perlu menurunkan kebenaran supaya kita lebih bisa diterima dan tidak terdengar arogan? Tentu tidak, bukan? Nah, pada episode kali ini, saya akan memberikan kalian beberapa tips yang bisa kita praktikkan apabila kita diperhadapkan dengan pertanyaan seperti ini dari orang non-Kristen. Pertama, kita perlu jelaskan bahwa klaim mengenai Yesus adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan itu bukanlah buatan orang Kristen supaya terkesan eksklusif. No, tapi ini datang daripada perkataan Yesus sendiri. Yesus menyatakan dengan jelas di Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Atau ada juga di Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kita melihat di ayat ini bahwa dengan jelas Yesus mengatakan bahwa Dia adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan. Dan kita pun melihat para murid-muridnya pun juga memegang teguh ajaran tersebut. Jadi tidaklah benar kalau orang Kristen disebut arogan hanya karena mengikuti ajaran Yesus. Menurut saya, pertanyaan lebih valid ataupun juga yang lebih tepat adalah apakah ada alasan yang valid untuk kita mengikuti Yesus? Ataupun juga, adakah buktinya bahwa Yesus adalah Tuhan seperti yang dia klaim? Nah, buat teman-teman yang tertarik dengan pertanyaan-pertanyaan ini, kebetulan saya pernah buat video sebelumnya mengenai hal ini. Jadi buat yang tertarik, bisa klik link di atas ya. Kita perlu mengerti bahwa setiap klaim kebenaran itu pada dasarnya bersifat eksklusif. Semisal kita ambil contoh yang paling gampang, kebenaran logika matematika. Misalkan 2 tambah 2 sama dengan 4. Ini sifatnya adalah eksklusif, karena hanya jawaban 4 saja yang benar. Semua jawaban selain 4 itu salah. Atau semisal klaim bahwa Presiden Indonesia saat ini adalah Bapak Joko Widodo. Ini juga eksklusif, karena jawaban selain Bapak Joko Widodo adalah salah. Apakah artinya orang yang percaya Presiden Indonesia adalah Bapak Joko Widodo itu sombong karena dia menolak jawaban lain selain Joko Widodo? Ini tidak masuk akal, bukan? Jadi, semua klaim kebenaran itu pada dasarnya bersifat eksklusif. Nggak ada hubungannya dengan arogan ataupun tidak arogan. Pertanyaan yang lebih tepat adalah, apakah klaim itu benar atau salah? Nah, itu baru persoalan yang lain. Nah, kita bisa juga balikan pola pikir mereka ke diri mereka sendiri. Karena dengan itu, mereka akan melihat bahwa dengan pola pikir mereka, sebenarnya mereka juga arogan. Orang yang mengatakan bahwa orang Kristen arogan karena berkata bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan kepada keselamatan, pasti juga punya kepercayaan tersendiri, di mana umumnya mereka percaya bahwa ada banyak jalan menuju keselamatan. Dan mereka berkata orang Kristen arogan karena mereka percaya bahwa apa yang mereka percaya itu benar, dan orang Kristen salah. Tapi, kenapa saat orang Kristen percaya mereka benar, itu dibilang arogan, tapi kalau mereka percaya mereka benar, tidak arogan? Ini pemikiran yang berat sebelah, bukan? Ditambah, kalau kita pelajari setiap agama yang ada di dunia, kita akan melihat bahwa setiap agama itu memiliki klaim kebenarannya masing-masing. Dan tidak jarang, klaim kebenarannya itu berlawanan ataupun juga berkontradiksi satu dengan yang lain. Sebagai contoh, Judaisme percaya bahwa Yesus hanyalah guru dan ia disalibkan,
namun tidak bangkit. Islam percaya bahwa Yesus adalah nabi, tetapi ia tidak disalibkan. Sedangkan Kristen percaya Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia, disalibkan, dan bangkit dari kematian. Ini semua berlawanan. Semuanya bisa salah, tapi tidak mungkin semuanya benar, bukan? Bahkan, orang ateis pun juga punya klaimnya tersendiri, di mana mereka percaya bahwa Tuhan itu tidak ada dan tidak ada yang namanya surga ataupun juga neraka. Jadi, poinnya bukanlah di klaimnya, tapi di kebenarannya. Dengan mengatakan bahwa orang Kristen arogan, itu sebenarnya hanya mengaburkan dari inti permasalahannya. Tapi, terlepas daripada semua hal yang tadi sudah kita bahas, kita pun juga perlu mengecek pada diri kita sendiri. Karena mungkin saja, perilaku ataupun juga perkataan kita lah yang memberikan kesan arogan kepada orang lain, bukan klaim kita. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 15, mengingatkan kepada kita untuk memberikan jawaban kepada orang lain dengan lemah lembut dan juga hormat. 1 Korintus 13 ayat 2 juga mengingatkan kepada kita bahwa tanpa kasih, kita sama sekali tidak berguna. Jadi kesimpulannya, klaim yang mengatakan bahwa orang Kristen arogan karena percaya bahwa Yesus adalah salah satu jalan menuju keselamatan, itu amatlah tidak mendasar. Karena kita hanya mengikuti apa yang Yesus ajarkan. Dan memang pada dasarnya, setiap kepercayaan itu sifatnya adalah eksklusif. Dan masalahnya, itu bukan terletak pada klaimnya, tapi pada kebenaran di balik klaim tersebut. Tetapi di sisi lain, kita pun sebagai orang Kristen harus terus mengingat untuk memberikan respon dan juga jawaban yang penuh dengan kasih, lemah lembut, dan juga hormat. Oke guys, sekian dulu buat episode kali ini. Semoga episode kali ini bisa memberkati kalian semua ya. Thank you guys for watching. See you in the next episode. Tuhan Yesus memberkati.